Berarti dalam artian yang simple, album itu tidak kakak kerjakan dengan serius. Iyalah, bisa dibilang kayak gitu. Berarti kakak ngajak aku kolaborasi di sesuatu yang tidak serius. Bukan. Salah satu musisi yang membiarkan orang lain mengotak-ngatik nama panggungnya. Oke. Diserang ya. Iya. Buka aja yuk, buka semuanya. Berarti apakah seorang Tiurma Panggabean percaya bahwasannya sukses dari musik itu harus di Jakarta? Oh, enggak. Pada bermusik gitu. Intinya ya? apapun yang ku kerjakan, kumpulin uang itu untuk musik kok. Selama musikku belum ngasih income ke aku yang kasih makan dia. Oh, kayak gitu. hancur kan? Jadi aku kerja. Hancur kan semua. Semua curhatanku lewat DM WA tumpahkan ya di sini. Hati-hati kalian kalau Lilio nanya, apa kabar kak? Apa kabar bang? Kakak ngapain sekarang? Oke, selamat datang di Kasih Paham Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, musisi dari Medan, musisi old school. Old school. Bersama Kak Tiurma Panggabean. Halo. Halo, selamat datang Kak di Kasih Paham Podcast. Apa kabar Kak? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Lilio apa kabar? Baik. Kayak radio Bang. Jangan. Agak kaku ya. Jangan. Ada yang mau kutanya ini sebagai pembukaan ini Kak. Apa itu? Ya kan, biar satu dunia ini tahu. Ini kan podcast internasional. Iya. Tak paham nih. Kenapa album kakak nggak selesai? Kena kali ya. Kenapa album kakak nggak selesai? Jadi ceritanya nih ya teman-teman semuanya. Kak Tiurma ini pada tahun 2023, ya kan? Ya nggak sih 2023 itu? Ngapain itu? Proses bikin album. Udah berapa tahun? Udah lebih lama lagi. 2022? Masa 2000 sih? pas Bukan, COVID album juga. yang tidak selesai. Oh ini. iya, 2023 benar-benar. Iya, jadi aku sampai hujan-hujan juga datang ke studio itu untuk ikut serta, ya kan? Iya betul. Mengisi di album itu. Dan albumnya tidak selesai. Sampai hari ini padahal bukan berhenti nyanyi, tapi masih nyanyi. Dipospon. Enggak, maksudnya enggak apa ya. Ada orang udah buang uang untuk bikin album tapi tidak diselesaikan gitu Kak. Eksperimen. Enggak lah. Oh, enggak. Kenapa? Dari dalam hati Kakak ada apa? Iya. Ada masalah apa Kakak dengan album itu? Sebenarnya pengen dikeluarin tapi ada nggak pede di situ. Kenapa nggak pede soal apa? Soal materi, Mm-mm. soal banyak sih. Apakah lagu ini banyak ketakutan sebenarnya kalau aku setiap abis bikin lagu tapi ternyata nggak keluar gitu. Sebenarnya lagunya banyak nih yang udah kelar tapi kenapa nggak dikeluarin, album juga nggak dikeluarin. Setelah selesai kayak ketakutannya itu kayak gimana kalau sedikit yang dengar. Oke. Terus gini sih sebenarnya, aku merasa kayak cuman kalau asal ngeluarin lagu, asal ngeluarin album, tapi nggak serius setelahnya. Setelah lagu ini selesai kayak cuman ya udah dikeluarin aja gitu. Terus apa goalsnya gitu loh. Jadi artinya aku mau pending dulu sampai aku kayak mau promosi udah mateng kayak gitu-gitu kan, atau udah tahu sih marketnya kemana, dibuang kemana, ini nanti targetnya kemana gitu. Sementara aku pada saat itu hanya ambisi aja bikin album kelar gitu, tapi nggak memikirkan ternyata seribet itu untuk mengeluarkannya gitu. Berarti dalam artian yang simple, album itu tidak kakak kerjakan dengan serius. Iyalah, bisa dibilang kayak gitu. Berarti kakak ngajak aku kolaborasi di sesuatu yang tidak serius. bukan sebenarnya serius, tapi gini. Apa Kalau tuh? dari segi materi lagunya dan effort kita bikin lagu itu sebenarnya serius karyanya. Cuman ternyata ada keseriusan yang lebih besar dari yang kita pikir. Artinya begini,
Ya nggak tahu sih masuk akal atau enggak bagi orang, tapi ini menurutku kan begitu, disclaimer ya. Jadi lagunya udah kelar, tinggal dikeluarin. Orang kan mikirnya gitu nih. Ya, Tapi aku kayak merasa ya udah kalau dikeluarin, terus kalau misalnya nggak kenapa-kenapa juga, terus aku juga nggak punya tenaga untuk promosi. Ya kayak aku percuma nanti iya lagunya. itu maksudku gitu. Berarti Jadi ini aku menyusun untuk aku punya senjata untuk promosi dulu dan segala macam baru aku keluarin gitu. ini menunggu momen berarti. Iya, kayak gitu. Jadi makanya aku bilang postpone, bukan berarti aku tidak akan mengeluarkan itu gitu. Oh, suatu saat nanti kakak akan tagih studio itu untuk menyelesaikannya. Udah selesai nih semua, mixing mastering itu selesai. Udah di tangan kakak? Udah semua filenya mau Oh, apa iya. mau segala macam. Makanya aku bilang kalau dibilang nggak serius sih sebenarnya enggak. Aku serius, cuman ternyata keseriusanku kurang. Ngerti kan? Ternyata ada hal lain gitu. Kita musisi bukan cuman sekedar untuk bikin karya. Gampang lah kalau itu. Aku yakin semua orang yang udah terjun di situ gampang kalau mau bikin karya doang. Tapi ternyata ada pekerjaan yang lain di luar dari itu. Karena kita sendiri dan teman-teman tidak ada yang mensponsori. Gak usah muluk-muluk lah, ujung-ujungnya duit juga. Iya, benar, Kayak gimana benar. lagu kita biar didengar semua orang. Kalau nggak promosi kan begitu. Kita nggak ada di bawah naungan label. Artinya aku belum siap gitu secara materi lah katakan gitu oke. untuk promosi. Iya. Setelah lagu itu selesainya yang kakak belum siap. Bener, itu makanya postpone, bukan tidak serius ininya. Berarti Gitu sih. kakak setiap kali berkarya itu bisa dijamin serius. Serius pasti. Serius. Iya Karena kan. aku enggak soalnya. Tapi hasilnya serius gitu ya. Enggak tahu juga. Itu lebih gokil sih, nggak serius tapi hasilnya serius. Orang yang serius mati lah gitu. Dan yang aku tahu Kak Tiurma ini adalah salah satu musisi, ya pastinya nggak satu-satunya lah. Salah satu musisi yang membiarkan orang lain mengotak-ngatik nama panggungnya. Oke, diserang ya. Iya. Ini kasih paham podcast ini Kak. Iya, Counter terus. kacau. Buka aja yo, buka semuanya. Enggak. Kalaulah suatu waktu itu kejadian, padahal kakak udah nge-branding diri kakak sebagai Tiurma Panggabean, kakak terima? Jadi dulu masih belia ya, jadi kayak masih Enggak lah, labil. perasaan dulu enggak sebelia itu Usianya lah. enggak, otaknya mungkin. Otaknya masih belia, masih belum ada isinya mungkin ya. Oke. Kalau dibilang masih ya belum dewasa lah secara pemikiran atau pengetahuan belum banyak gitu kan. Sekarang pun belum gitu kan. Cuman jadinya akhirnya ya memang aku sempat menampung banyak sisi dari entertain tuh teman-teman musisi yang lain atau dari teman yang bukan entertain untuk mengubah nama gitu kan. Sempat akhirnya aku tergiur untuk ya udah ganti gitu. Bukan aku nggak pede sih, tapi memang kena di satu sisi ada temen yang ganti aja lah Yur namanya, nggak enak loh manggilnya gitu. Oke, ini dia Tiurma gitu. Terkesannya lagunya nanti keluar Sinanggar Tulo gitu kan. Atau Oh kenapa Sinanggar Tulo emang? Loh. misalnya gini, iya namaku kan Bata ya Iya, kan. iya. Tapi laguku kan enggak Batak ya gitu. Ada yang bahasa Inggris atau yang ada bahasa Indonesia. Tapi itulah ada temenku yang kayak gitu ngomongnya. Gimana kalau nanti sounding namamu Tiurma tapi di bayangan orang tuh nih nyanyian Sinanggar Tulo gitu kan, atau lagu Batak gitu. Masuk suntik-suntikan itulah yang akhirnya mempengaruhi. Dan satu yang bikin aku jadinya kebuka ada dari teman-teman musisi juga, sama ada sastrawan yang bilang apa yang salah dengan namamu begitu. Emang apa yang salah? Itu dulu pertanyaan yang aku nggak bisa jawab. Iya, Yang nggak ada sih memang gitu kan. Jadi kayak kena lah gitu kan. Yang nggak ada sih memang yang salah. Terus kenapa ganti gitu? Iya juga ya, kenapa ya?
aku ceritain dong gini-gini. Artinya berarti aku mau berpikir memang akunya yang masih otaknya belia gitu. Pada saat itu. Pada saat itu banyak isi-isian orang yang nggak disaring, telan aja semuanya. Akhirnya disadarkan sama yang sudah dewasa pemikirannya dengan pertanyaan kecil kayak apa yang salah, akhirnya sadar gitu kan. Ya udahlah, memang nama ini juga artinya bagus. Toh kan unik juga kalau namanya Batak tapi nyanyinya lagu banyak bahasa Inggris gitu kan. Kenapa harus dirubah gitu? Akhirnya aku merenungkan diri betapa ya aku pede lah dengan itu semua. Maksudnya kan kayak suatu hari nanti kan J Marpaung bukan nggak boleh nyanyi kayak Vidi Aldiano kan? Benar. Iya. Iya benar. Berarti kakak sekarang ini udah menjamin diri kakak nggak akan ku ganti ini, gitu? Nggak akan Ya, Nggak akan. tetap. Pakai nama Tiur Mai ya. Bukan pakai nama Yuri. banyak. Aku sampai bikin draft nama-nama gitu, nyari apa ya gitu. Enggak ya? Udah. Ya serius kak, lebih simple Tiurma sih. Maksudnya entah Tiurma atau Tiurma Panggabean gitu. Lebih simple itu, nggak usah gaya-gaya gitu. Ya mungkin itu tadi, mungkin karena kedorong juga ada musisi-musisi yang setelah ganti nama nih baru hoki gitu kan. Ada gitu-gitunya juga. Mungkin memang namanya kali yang harus diganti gitu atau apa. Bukan karyanya ya. Iya. Jadi ada yang kayak gitu-gitu gitu, ngerti kan? Kan banyak kan teman-teman kita yang setelah ganti nama ternyata melejit. Jadi kadang-kadang di saat otak masih belia tadi, oh ya bisa jadi ganti nama gitu kan. Padahal ya mungkin bukan itu gitu kan. Artinya jangan disaring lah. Iya. Teman-teman semua memang boleh kita menerima masukan tapi disaring gitu. Itu aja sih. Kemarin kan itu kakak sempat ini ya, pengen fight di Jakarta. Udah bukan pengen sih. Memang udah ya kan. Memang udah, dan udah sempat ngerasain nggak vibe bersaingnya di sana? Fight secara total enggak. Karena akhirnya ya. Iya, akhirnya ya itu tadi. Apa ya? Berat ternyata kita harus menjalani fokus yang banyak gitu. Mungkin kita fokusnya pada saat itu mau berkarya, tapi ternyata sulit gitu. Ternyata gak sanggup. Gak sanggup kalau misalnya ketika ada fokus lain. Ada fokus lain. Akhirnya pada saat itu ya udah balik aja lah gitu kan. Balik aja. Toh juga sebenarnya intinya aku tidak bisa untuk total karena banyak yang nggak bisa aku jalani gitu untuk menuju ke sana gitu, nggak bisa gitu. Berarti apakah seorang Tiurma Panggabean percaya bahwasannya sukses dari musik itu harus di Jakarta? Oh, enggak. Enggak lah. Enggak ya? Atau di Bandung? Bisa aku pastikan di mana saja sebenarnya bisa. Ya. Karena ya enggak juga, buktinya aku di Jakarta walaupun kita bilang gini. Mungkin iyalah kan kau belum total nih di Jakarta gitu kan. Belum nyemplung gitu kan, masih sebentar dan belum total lah secara ini. Tapi menurutku memang di mana aja ya, kalau emas diparit juga tetap emas gitu kan. Artinya tetap kayak gitu sih, mau di segala lini pekerjaan apa segala macam. Kitanya aja yang menunda. Artinya gini, aku percaya perjuanganku itu masih ujung kuku pun belum ternyata. Makanya seperti sekarang gitu, belum ada hasilnya gitu kan, karena memang seujung kuku pun enggak gitu. Tapi kadang-kadang kita merasa penuh, merasa kayak udah paling udah habis-habisan gitu kan, udah ini. Ternyata orang yang berasal itu berdarah-darah loh, lebih dari kita, makanya jadi gitu. Apa saja dia lakukan. Paling hanya
berapa persen, 1% dari 100% Iya. kayaknya orang yang nerima mujizat Benar. satu lagu jadi gitu Jadi ya. gitu kan, emang Tuhan yang baik sama dia gitu Tapi kan. satu lagu aja ya. Iya, satu lagu aja, nggak Habis satu itu album. Jadi gitu sih, aku percaya gitu. Kayak lagu butiran debu ya. Satu aja. Aja, habis itu enggak. Masih ingat lagi dia. Iya kan banyak Iya, kan. bener-bener. Yang kayak gitu-gitu. Teringatnya jadi kemarin itu kakak pernah bilang, ini perjuangan kalian belum ada apa-apa ini. Emang Enggak, iya? soalnya gini. Ini aneh kali. Kakak hampir sampai pengen berlayar untuk nabung, terus pensiun, habis itu menghabiskan uangnya Semua untuk musik. curhatanku lewat DM WA tumpahkan ya di sini. Hati-hati kalian kalau Lilio nanya, apa kabar Kak? Apa kabar Bang? Kakak ngapain sekarang? Enggak loh, maksudnya biar orang-orang juga tahu bahwasannya musik nggak segampang itu Iya. loh gitu kak. Maksudnya gini loh kak, aku nggak expect aja gitu, karena laki-laki nggak banyak. Maksudnya aku hampir nggak ketemu laki-laki yang pengen sampai berlayar, Oke. uangnya itu untuk musik gitu loh. Oke. Berlayar loh kak. Iya, aku pun nggak tahu kenapa itu semua Ya, ada dan pengen gitu. tadinya nggak pengen sama sekali. Bahkan ada teman-teman yang udah pernah ke sana pun aku nggak kepikiran gitu buat untuk apa namanya mencoba di laut gitu kan. Kayak udah di darat ini kayak enggak, ini di laut gitu. Enggak kepikiran gitu. Tapi ada yang mempertemukan ketika aku balik ke Medan. Terus kayak ini datang aja semuanya. Yur, kita ada gini lagi nyari vokalis, kau mau atau enggak? Hah gitu kan, kaget juga gitu. Ah boleh lah gitu. Padahal sebenarnya aku nggak nganggur, aku nyanyi juga, tapi aku sambilan semua aku kerjain gitu kan. Latihan. Nggak ada yang pastinya sebenarnya, tapi aku ya udah tergiur. Untuk ngumpulin uang nih, aku udah cross check ke kapal pesiar tuh gajinya sekian. Ya benar. Ku kumpulin uang, tapi tetap tujuanku balik lagi untuk ngembangin si musikku ini kok. Apapun yang kak kerjakan tetap Iya, balik lagi ke semuanya musik. kesini. Oke gitu. oke. Sampai akhirnya kak jadi. Sampai akhirnya bukan nggak jadi, Jadi apa? belum ada juga. Kemarin itu ada, tapi Oh belum jelas. ada tawaran kemarin. Cuman berhalangan nih teman salah satu personel, orang tuanya sama besannya sakit dan meninggal di beda 1 hari cuman. Oh repot lah. Repot. Jadi kita di situ untuk Iya. memutuskan untuk tidak pergi, menunggu kesempatan yang lain. Ternyata kesempatan itu belum datang lagi ya kan. Ya doain aja, aku masih berharap itu juga gitu kan, nggak apa-apa. Sembari masih kosong-kosong, sembari bermusik gitu Intinya ya. apapun yang ku kerjakan, kumpulin uang itu untuk musik kok. Selama musikku belum ngasih income ke aku yang kasih makan dia. Cuma Kayak gitu. hancur kalian semua. Dah. Jadi aku kerja, Hancur kalian semua. Oke. jadi aku kerja bukan di bagian musik pun, untuk musik sebenarnya. Mau apapun ku kerjakan, tapi tujuanku tetap sama, tetap mau ngasih makan musikku sebelum dia ngasih makan aku. Nice to meet you. Jadi nggak ada alasan kalau kalian bilang nggak ada uang untuk rekaman, nggak ada, bullshit kalian semua. Bisa dikumpulin. Bisa. Selama Niat. aduh, kalau di genre aku kan kak pasti ada lah yang bikin kita kan juga saling lomba lah ya. Kalau di genre aku ya, kita juga saling lomba dimanapun kotanya, saling matikan, saling lomba gitu kan. Nah aku nggak tahu nih di genre kakak khususnya di sini ya, khususnya di Medan ya, siapa yang kira-kira kakak anggap wah ini bahaya nih buat karirku gitu, ada nggak? Puji Tuhannya enggak sih sebenarnya. Enggak karena nggak imbang atau? Enggak. Kalau enggak sih sebenarnya. Kalau dia bagus, aku bilang bagus. Kalau dia aku suka, memang suka musiknya, aku bilang suka. Tapi bukan berarti dia menjadi sainganku. Aku tidak merasa seperti itu gitu. Karena ini musik loh, ini selera.
gitu. Nggak bisa kita takar diriku dan dirimu gitu. Ya ada semua masing-masing ada pasarnya gitu. Walaupun sedikit, ya berarti memang sedikit pasarku. Gini loh kak, aku nggak tahu loh siapa aja yang kayak kakak di Medan ini, perempuan ya. Aku nggak tahu solois gitu yang niat ada. untuk bikin lagu. Ada Banyak, ada temen-temenku juga ada. Oh teman-teman kakak juga ada. Makanya tuh bilang di lingkunganku ada, di circleku ada. Keluarin lagu ada. Tapi aku tidak pernah merasa itu menjadi saingan gitu. Dan kalau dia pun gini sih. Ada memang yang tiba-tiba temanku kayak jadi artis, masuk di label solo. Aku cuman iri, tapi bukan gue anggap dia kayak, ngerti kan? Aku iri, dia bisa ya gitu. Kok aku belum gitu kan? Kayak masih cuman iri di sisi situnya. Kok dia baru loh, ngerti kan? Berarti tapi aku mikir lagi, berarti memang akunya yang nggak sekeras dia kali. Mungkin kita nggak tahu nih perjuangan orang kayak gimana. Yang kita lihat kan jadinya aja. Ya kan? Jadinya berarti kakak aja. bukan mikir kayak dia bisa loh, padahal lebih bagus aku gitu. Enggak. Itu aku enggak. Enggak ya. Enggak. Kalau itu sih enggak ya. Anak Tuhan ya. Cuman gini, kadang-kadang kayak enggak bagus loh suaranya, tapi bukan berarti gini loh. Iya komen-komen gitu, suaranya enggak bagus gitu. Bagus tapi biasa aja. Cuman bukan berarti gua anggap saingan, enggak sih. Siapa referensi kakak? Referensi bermusik. Aduh. Luar. Kalau sebenarnya agak aneh ya aku kalau ditanya referensi, karena aku dengerin banyak juga sebenarnya. Akhirnya sampai menciptakan sesuai apa yang kakak mau, sampai kakak bingung mau bilang ini tuh hasil dari referensiku yang mana ya gitu. Karena gini, aku sejauh dia lagunya enak, aku denger aja gitu. Tapi ada yang memang aku suka banget gitu kan. Cuman tapi bukan jadi patokan untuk ini ku sih. Iya. Ininya. Jadi kalau bilang referensi, gak ada sih. Maksudnya nggak ada yang spesifik gitu. Aku pengen kayak siapa enggak. Aku pengen jadi sendiri aja gitu. Genrenya apa sih kak kalau? Genrenya pop sih. Pop aja. Pop alternatif lah. Pop alternatif. Jadi bisa kemana gitu kan, popnya apa gitu kan, banyak ininya gitu sih. Siapa yang paling sering bikin atau bantu kakak bikin instrumen? Bikin instrumen ada di studio. Oh, di studio yang di studio ada, rekaman? iya, ada juga orang di luar. Ada musisi juga. Kakak minta bantuan lah gitu. Untuk album, untuk semua. Untuk semuanya. Maksudnya ketika bikin lagu itu kakak kasih referensi dulu. Aku pengen gini nih, gitu. Iya. Gitu caranya. Pengen gitu, tapi ya aku kasih gambarannya gitu kan. Aku pengen seperti ini. Mereka tahu arahnya kemana. Ya udah gitu. Bukan berarti kasih aja gitu kan, enggak. Kemarin tuh kakak IMB apa sih? Waduh, lama kali. IGT ya? Apa sih? IMB banyak sih. Banyak kali sebenarnya, semua aku lakukan gitu kan. Iya. Banyak lah, ada IMB, Rising Star. Aku pikir satu aja. Rising Star juga? Galaxy Superstar. Semua, Palladium Superstar, Singing Star. Palladium Singing Star. Apa lagi ya? Indonesian Idol. Unimed Idol. Indomaret Idol. Aduh, sempat Banyak lah, banyak ya, iya. lompat-lompat kayak gitu ya. Sempat, iya. Terus apa yang kakak rasain setelah itu semua tidak menjamin? Iyalah nggak menjamin dong. Ya nggak menjamin lah, orang kalah ya kan. Loh, tapi kan zaman sekarang mereka kalah tapi dapat exposure. Nggak menarik berarti aku saat itu, ya udahlah. Kadang-kadang gitu juga aku kayak, ya berarti aku kurang menarik gitu kan. Pernah kakak kepikiran lagu udah bagus lagu kakak bagus, udah visual juga kakak kan kurang cantik mungkin ya, tahu aku. No. Bukan ke situ arahku, serius. Enggak, yang nonton nanti, iyalah Kak Tiur nggak, udah nggak ada.
Kan visual kakak juga milih-milih, ya kan kakak punya selera juga di visual. Malam-malam gitu mikir, aku salahnya di mana ya gitu. Maksudnya jangan kurang cantik apa kayak gitu. Apa aku kurang jago bikin nada atau aku kurang Kurang pede. apa yang kurang pede kan masih lagu. Masih lagu. Enggak, itu memang kekuranganku. Pede dari segi apa? Semuanya. Kadang-kadang orang bilang bagus, suka, tapi kadang-kadang aku sendiri kayak kok gak enak ya lagunya gitu kan. Iya, terus Terus apa? kok kayak Kesimpulannya kadang-kadang aku memberatkan diriku sendiri karena nggak pede itu, ngerti kan? jawaban dari misalnya kakak aku salahnya di mana? Itu salahnya di mana? Salahnya aku tidak pede. Ngerti kan? Banyak nggak pedenya. Dan sekarang kakak mencoba untuk pede aja lagu gitu. Iya. Iya. Sekarang Serius? mungkin iya benar, serius. Berkaryanya Pede aja lagu mau gitu. pede aja. Oke. Itu juga yang bikin lagu ditahan terus gitu kan. Bukan so eksklusif, enggak pede gitu loh. Aku banyak cross check yang sana sini gitu ketika bikin sesuatu. Ini kayak gimana ya? Ini orang suka nggak ya? Karena Oh, sampai kalau akhirnya kakak sadar kayaknya aku di sinilah salahnya gitu ya. karena aku banyak pikirannya entah kemana-mana gitu. Padahal ya dikeluarin aja dulu, kenapa sih? Sesimpel itu nggak? Iya, Ya benar, belakangan benar. ada yang dengar atau enggak. Benar. Oke. Ini ada 2 pertanyaan terakhir ya kak. 2 pertanyaan terakhir. Nusuk nih kayaknya. Ya. Tapi lebih nusuk pertanyaan pertama ini. Oke. Enggak sih. Kenapa? Kenapa? Siapa lagi? Aku sebenarnya nggak sanggup. Kenapa? Cuman biar jadi pelajaran lah ke orang-orang supaya kita bekerja dan bekerja samalah dengan profesional. Oke. Supaya itunya, ya kan? Yang mau kutanya adalah dan yang mau ku bongkar adalah kami udah capek-capek datang ke lokasi syuting yang jauhnya minta ampun, tapi video klipnya tidak keluar. Kenapa? Hei kamu. Hah? Itu sampai tengah malam tuh. Kenapa? Biar jadi pelajaran ke orang-orang supaya bekerja dan bekerja samalah dengan profesional. Itu loh kak. Iya. Gak apa-apa. Aku Jadi tanggung gini. jawab. Jadi aku bukannya sok perfeksionis, tapi dalam segala hal, apalagi berurusan dengan musik ya, aku cukup apa ya? Cukup harus bagus lah gitu Cukup kan. kritis lah. Cukup kritis lah gitu. Ya sama kayak aku udah rekaman juga di tempat yang terbaik di Medan pun kadang aku nggak pede gitu. Bukan karena itu nggak bagus soundnya, tapi memang kadang nggak pede. Apalagi yang kalau kita rekaman awal udah ya nggak bagus. udah nggak bagus gitu kan. Dari awal udah nggak bagus. Jadi apa ya? Kenapa tidak dikeluarkan? Kalau memang nggak bagus hasilnya. Karena nggak bagus. Hasilnya nggak bagus, nggak sesuai dengan ekspektasiku gitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang ternyata belum mampu, Oke. nggak usah sok mampu dan menawarkan diri sebenarnya. Karena apa? Karena bumerang loh jadinya. Satu, kita buang waktu, buang materi juga. Apa ya? Habis energi kita untuk ekspektasi yang tadinya kita, oh ini bagus nih hasilnya. Tapi kalian menawarkan iming-iming sepertinya gitu. Dan karena melibatkan banyak orang juga. Iya, melibatkan banyak orang. Jadi lebih bagus kalau memang belum mampu, bagus dibilang dari awal gitu. Jadi kita pun bisa nolak, atau memang kita jadinya tahu nih
kapasitasnya di mana gitu. Jangan jadikan karya orang untuk ajang coba-coba Iya, ya. jangan untuk kita bukan latihan, tempat latihan gitu loh. Kalau kalau tahu dari awal kita tempat latihan, bukan aku orangnya gitu, cari yang lain lah gitu kan. Halo. Lah misalnya ini jadikan pelajaran lah. Ya, Pelajaran untuk siapapun yang aku pinter mixing mastering gitu kan. Umbar-umbar sana sini. Oh, aku pinter videografi gitu kan. Aku pinter editing. Oh, aku pinter bikin beat. Oh, aku pinter jago nih bikin lirik apa segala macam. Kalau memang nggak mampu, jangan diumbar yang kebohongan tadi gitu kan. Karena akan bias loh. Ekspektasi orang juga udah tinggi. Kan begitu. Jadi kita pun tahu gitu loh, untuk supaya kalau memang nggak mampu kita bisa cari yang lebih mampu gitu, yang profesional Gak gitu masalah kan, nggak masalah gitu. Gak selek kok gitu ya. Toh juga nggak bukan mohon-mohon kalinya, enggak gitu kan. Ya kesimpulannya berarti jangan mengerjakan segala sesuatu di luar batas kemampuan kita. Benar. Gitu. Yang sok-sokan lah, udah itu aja. Kecewa loh orang gitu kan. Iya benar. Yalah Kak, kata-kata hari ini. Oh, dikasih paham ada gitu ya? Ada harus ada budaya ketimurannya. Jadi ketika kita ngomong sesuatu harus ada maknanya. Enggak dibilang dulu sih tadi. Enggak lah, maksudnya apalah kira-kira yang bisa Kakak jadikan pelajaran supaya terus dirangkum lewat kalimat-kalimat yang generasi berikutnya bisa belajar supaya nggak kapok gitu apa? Ya sebenarnya sih aku merasa juga nggak terlalu pantas untuk mengatakan sesuatu kata-kata inilah apa segala macam, tapi buat teman-teman semua yang apapun pekerjaan kalian, apapun fokus kalian, menurutku semuanya harus dikerjakan sepenuh hati. Itu aja. Karena memang apa ya? Kalau kita sepenuh hati, hasilnya pun misalnya nggak bagus, kalian nggak kecewa gitu loh. Karena apa? Kalian sepenuh hati, kalian tulus, kalian jujur. Kalaupun belum kenapa-kenapa, kalian udah ngasih yang terbaik gitu, ya nggak masalah gitu. Coba lagi. Tapi kalau kalian dari awal udah punya ambisi yang berujung negatif nanti, karena apa? Orang yang punya ambisi terlalu tinggi ini kebanyakan akarnya negatif gitu. Akarnya negatif. Jadi kalau bisa ambisinya adalah pakai hati. Jangan pakai logika aja gitu. Karena nggak akan kecewa lah nanti. Intinya berarti aku ingat tuh kalau kata-kata kayak gitu aku ingat satu orang. Erik Magnum namanya. Oh, siapa tuh? Jadi dia, nanti aku kalau punya banyak duit bisa aku pacari semuanya. Akhirnya itu kan ambisi, tapi ambisinya negatif ya gitu kan. Enggak bercanda Bang. Sorry ya Bang. Oke lah, jadi sampai situ dulu bersama Kak di rumah Panggabean. Semoga albumnya bisa keluar di waktu yang tepat. Amin. Ya kan? Dan ketemu partner-partner berkarya yang cocok buat Kakak. Amin. Ya kan? Di Medan bisa besarkan musik lewat karya-karyanya juga. Ya. Supaya tidak harus pergi ke Jakarta. Nggak harus kok. Nggak harus ya, oke. Dan sehat selalu. Suatu saat nanti musik akan kasih makan kita semua. Oke, thank you Kak Tirma Panggabean. Thank you Lilio. Bye-bye. Bye-bye.